bawahi 음식. 음식 artinya adalah makanan. 음료 artinya adalah minuman. Ya, 음식이랑 음료, makanan dan minuman 나왔습니다. Ya, jadi keluar. Nah, 나왔습니다 ini maksudnya makanannya sudah jadi, gitu ya. Tuh, ya, 나왔습니다 itu sudah jadi. Nah, atau udah keluar nih makanannya nih, gitu ya. 주문하신 음식이랑 음료 나왔습니다. 주문하신 artinya adalah makanan yang dipesan atau yang dipesan nih ya. 주문하신 artinya yang dipesan. Tuh ya, berarti 주문하신 음식이랑 음료 나왔습니다. Nanti kalau misalkan teman-teman pesannya tteokbokki, berarti 주문하신 떡볶이 나왔습니다. Atau biasanya nanti dia kalau nganterin langsung aja 떡볶이 나왔습니다. 피자 나왔습니다. 햄버거 나왔습니다. Seperti itu. Ya. Nah, sampai sini kira-kira teman-teman ada yang mau ditanyakan? Sulit nggak kalau buat teman-teman mudah ya? Masih bisa diikuti ya? Masih sangat mudah ya? Oke, Sam ulang lagi dari yang pertama. Kalau mau pesan gimana? 저 주문할게요. 여기요, 주문할게요. Seperti itu ya. Terus kalau misalkan mau pesen makanannya bibimbapnya satu, teh hijaunya satu, gimana tuh? Bibimbap 하나 하고요, 녹차 하나 주세요. 아니면 bisa juga dengan bibimbap 하나, 녹차 하나 주세요. Itu juga boleh ya. Teman-teman nyamannya gimana? Ikutin teman-teman aja gitu ya. Terus lanjut lagi di bawahnya ada apakah perlu bonnya gimana? 용수증 챙겨드릴까요? Kalau ini kayaknya seringnya diucapkan sama si pelayan ya. Ya, jadi yang penting ingat-ingat aja 용수증 artinya adalah bill atau bon. 용수증 챙겨드릴까요? Mau simpen bonnya enggak? Anda mau ambil bonnya kah? Seperti itu. Terus 카드 꽂아주세요. 카드 꽂아주세요. Silahkan tempelkan kartunya nanti biasanya ada tempat kayak scan kartu gitu ya. Terus lanjut lagi cari 있어요. cari 있어요 itu untuk menanyakan apakah ada tempat gitu ya. cari 있어요. 저 두 명이에요. 저 혼자예요. 저 다섯 명이에요. seperti itu ya. Terus yang terakhir 주문하신 음식이랑 음료 나왔습니다. 주문하신 yang Anda pesan. 음식이랑 음료 artinya adalah makanan dan minuman seperti itu ya. Nawasubita berarti makanan dan minuman yang kamu pesan ini udah ada seperti itu. Atau biasanya orang Korea tadi yang saya bilang dia langsung nyebutin makanannya aja. Jadi kayak apa? Pizza 나왔습니다. 햄버거 나왔습니다. 불고기 나왔습니다. 그렇게 말해요. 오케이. 자, 여기까지 질문 있어요? Masih oke ya? Eh, masih aman ya? Oke. 자, 이거 됐고요. Nah, ini saya hapus. Kita lanjut. Oke, nah kalau tadi di restoran, oh ya, yang di restoran tadi ada yang mau tanya, boleh nanti silahkan ditanyakan aja. Nah, soalnya kita sekarang mau pindah ke kafe. 카페에서 주문하기. How to order at cafe. 카페에서 주문하기. Ya, 카페에서 주문하기. 카페. 카페 itu artinya kafe ya. Eso itu artinya di. Berarti kafe eso di kafe ngapain? Jumun hagi. Tadi kan jumun artinya pesan ya. Jumun hagi. Nah, itu ya jumun hagi. Jumun artinya pesan. Oke. Berarti kafe eso jumun hagi artinya adalah memesan di kafe. Gimana caranya memesan di kafe? Oke. Cah, kita lanjutkan. Oke, nah ini ada beberapa ekspresi yang perlu teman-teman gunakan ketika teman-teman berada di kafe. Ini ekspresi pertama adalah contoh misalkan teman-teman membeli sesuatu tapi teman-teman nggak mau pakai komponen tertentu. Misalkan teman-teman beli es americano nggak mau pakai es batu atau beli apa ya? Misalkan beli pizza nggak mau pakai keju, misalkan seperti itu. Ya, gimana caranya? Nah, teman-teman tinggal menyebutkan benda yang teman-teman nggak mau, lalu diikuti dengan pejuseo. Ya, tinggal diikuti dengan pejuseo. Pejuseo artinya adalah singkirkan. P itu artinya tersingkir, menyingkirkan gitu ya. Pejuseo berarti artinya tolong singkirkan. Saya nggak mau pakai gitu ya. Saya tidak pakai, saya tidak mau pakai itu gitu ya. Jadi titik-titik pejuseo gitu ya. Titik-titik pejuseo seperti itu.
Ya, contohnya misalkan saya nggak mau pakai apa ya? Misalkan saya nggak mau pakai garam, berarti garam itu kan sogem gitu ya. Sogem pejuseyo, sogem pejuseyo artinya adalah tolong nggak pakai garam ya. Saya nggak mau dipakein garam ya, seperti itu. Oke. Nah, ini kalau teman-teman lihat contohnya ada 3 gambar, teman-teman bisa lihat dari gambar yang paling kiri itu ada gambar es batu. Es batu bahasa Koreanya apa ya? Ada yang tahu? Kalau mau jawab langsung boleh, es batunya kalau mau langsung bikin kalimat juga boleh. Gimana? Ayo. Orem, 맞아요. Betul ya. Ini adalah orem. Ya, tulisannya seperti ini. 잠시만요. Orem. Nih ya. O, orem. 이렇게요. Nah, orem. Orem artinya es batu. Berarti kalau nggak mau pakai es batu gimana? Orem pejuseyo. Tinggal gitu aja. Gitu ya, Rebun ya. Orem pejuseyo. Oke. Kemudian lanjut lagi di sampingnya ini ada whipped cream ya. Whipped cream tuh apa? Whipping cream. Whipping cream. 이렇게요. whipping cream ya. Whipping. Eh, whipping cream gitu ya. Whipping cream artinya adalah whipped cream. Berarti kalau nggak mau gimana ya Robun? Whipping cream pejuseyo. Saya nggak mau pakai whipped cream. Jangan dipakai whipped cream ya. Seperti itu. Oke. Dan yang terakhir ada apa? Ada cabe. Cabe itu apa? Gochu. Ya, gochu. Ya, gochu itu artinya adalah cabe. Berarti kalau nggak mau, bentar, kenapa gochu ya? Jamsimannya. Nah, berarti kalau nggak mau pakai cabe, tinggal 고추 이렇게요. 고추 seperti itu ya. Jadi tinggal masukin bendanya pejuseyo, titik-titik pejuseyo seperti itu. Oke, ya 여러분 sampai di sini ada yang mau ditanyain? Ada yang bisa bikin nggak selain dari 3 benda ini? Ada yang mau sukarela membuatnya atau mau langsung nyalain mikrofon boleh sebutin kalimat gitu. Misalkan nggak mau pakai apa itu boleh banget. Yuk, gimana teman-teman? Atau kalau yang malu-malu boleh diketik aja juga nggak apa-apa. Misalkan nggak mau pakai apa biasanya kalau kita beli makan nggak mau pakai apa ya? Nggak mau pakai sayur misalkan gitu ya. Ya cepejuseyo seperti itu. 치즈, oke. 치즈 배주세요. Nah, ya 치즈 배주세요. Betul. Seperti itu ya. 치즈 배주세요. Oke. Yang pauk sanjang, oke. Tergantung teman-teman nggak sukanya apa. Nanti tinggal dimasukin aja bendanya, lalu di 배주세요. Nah, terus ada yang nanya, kalau kalau nambahin gimana gitu kan? Kalau nambah gimana? Kebetulan kita ada juga nih ya Rebun. Nah, kalau teman-teman mau tambah, juga hasil. Ya, juga hasil. Juga itu artinya adalah tambahan, seperti itu ya. Jadi juga hasil artinya adalah tolong ditambah gitu ya. Tolong tambahin seperti itu ya. Nah, di sini teman-teman bisa masukin bendanya di depan makanannya atau minumannya mungkin. Terus nanti tambahkan juga hasil. Juga hasil. Tolong tambahin bla bla bla. Tolong tambahin bla bla bla. Ya, seperti di sini contohnya di sini ada keju ya. Keju itu apa? Cheese. Cheese. Ya, berarti cheese juga hasil ya. Tolong tambahin keju ya. Seperti itu. Ya, terus di sampingnya ini ada mie. Mie itu apa? Myeon ya. Myeon. Sebentar. Cheese. Di sini ada myeon ya, berarti tolong tambahin mie ya. Myeon 추가하세요. Ya, myeon 추가하세요. Tolong tambahkan mie seperti itu. Terus lanjut lagi ini ada daging ya. Daging apa nih? Daging sapi ya, sogogi. Sogogi, misalkan seperti itu. Sogogi 추가하세요. Tolong tambahin daging sapi ya, seperti itu. Gitu ya. 치즈 추가하세요. 면 추가하세요. 소고기 추가하세요. Ya, ini kalau misalkan teman-teman mau tambah topping. Apakah hanya itu aja? Ya enggak. Misalkan teman-teman udah pesan makan nih. 저는 라면 하나 주세요. Nah, udah dibikinin tuh sama dia. Terus teman-teman mau bikin mau minta ramen lagi satu lagi. Berarti ramen
또 하나 추가하세요. Itu juga bisa tuh ya. Jadi ramyeon 또 하나 또 itu artinya lagi ya. 또 하나 추가하세요. 추가하세요. Jadi tolong tambahin lagi ramyonnya satu. Gitu. Jadi teman-teman bisa pakai kalimat ini juga untuk tambah pesanan seperti itu. Ya, selain menambahkan kondimen di makanan teman-teman, teman-teman juga bisa menggunakan kalimat ini untuk memesan satu lagi. Jadi kalau teman-teman mau tambahan, teman-teman bisa pakai 추가하세요. 이거예요. Seperti itu ya. Oke, Ca. Ya, ada yang biasanya suka makan apa tuh suka ditambahin nggak? Oh. Ayo, ada yang biasanya suka makan apa suka ditambahin nggak? Kalau Sam itu apa ya yang biasanya yang dicuga ya? Biasanya Sam itu suka nambahin ya cheese sih, cheese juga heyo ya, 자주 추가해요. 설탕 추가하세요. Ya, betul ya, tambahin gula gitu ya. Gitu ya, Rebun. Oke, gampang ya, gampang banget ya materi hari ini ya. Sangat mudah ya materi hari ini ya. Oke, 자, 니 일단 치우고 다음 페이지로 보세요. Nah, ini kalau misalkan teman-teman mau pesan minuman, biasanya kalau kita pergi ke kafe itu kan minumannya ada yang dingin, ada yang panas tuh, ya kan ya Robun. Nah, misalkan teman-teman pesan susu. Nah, di sini contohnya ada susu ya ya Robun. Susu itu bahasa Koreanya apa? Uyu. Nih, uyu. Nih, uyu artinya adalah susu seperti itu. Walaupun gambarnya ini bukan susu ya, harusnya ini apa ini? Gambarnya bukan susu, ini kopi ya Yorobun ya. Nah, uyu ini artinya adalah susu. Nah, ketika teman-teman mau minta susu yang hangat, maka teman-teman harus gimana? Yang pertama teman-teman masukin bendanya dulu. Jadi kalau seperti ini teman-teman harus masukin bendanya terlebih dahulu. Jadi masukin minumannya dulu gitu ya. Uyu artinya adalah susu ya. Terus gimana? 따뜻한 걸로 주세요. 따뜻한 걸로 주세요. 따뜻한 artinya adalah yang hangat. Oh, 죄송해요. 죄송해요. 잠시만요. 따뜻한 artinya adalah yang hangat, gitu ya. 따뜻한 걸로 ya, yang hangat. Jadi mau yang hangat 주세요, 주세요 artinya berikan gitu ya. 따뜻한 걸로 주세요. Atau biasanya nanti gini, 따뜻한 걸로 해주세요 boleh. terserah mau bilang 따뜻한 걸로 주세요 아니면 따뜻한 걸로 해주세요도 돼요. boleh juga gitu ya. 우유 따뜻한 걸로 주세요. 따뜻한 걸로 artinya adalah hangat. Teman-teman ingat tatut ya. Tatut itu artinya hangat ya. 따뜻한 걸로 주세요. Ya, tolong berikan yang hangat. Seperti itu. Nah, kalau yang mau yang dingin gimana? Nah, teman-teman bisa menggunakan yang bawah. Dingin itu 차갑다, 차가워. Ya, berarti 차가운 걸로 ya, 차가운 걸로 artinya adalah yang dingin. 주세요. Tolong berikan. Tolong berikan yang dingin atau saya minta yang dingin. Gitu ya. Jadi masukin bendanya lalu pilih 따뜻한 걸로 주세요 untuk yang hangat, 차가운 걸로 주세요 untuk yang dingin. Deh, Rebun ya. Nah, di sini ada apa nih? Ada kopi ya. Contohnya kopi ya. Ini harusnya bukan uyu ya, ini kopi. Nah, berarti gimana caranya? Kopi 따뜻한 걸로 주세요. Ya, tolong berikan kopi yang hangat. Ya, kopi 차가운 걸로 주세요. kopi 차가운 걸로 주세요. tolong berikan yang dingin. 그렇게 해요. Oke. Oke. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyain? Masih gampang ya? Gampang tinggal diganti-ganti aja ya Robun ya. Nanti biasanya bisa teman-teman bisa bilang 따뜻한 걸로 해주세요 아니면 따뜻한 걸로 주세요 juga boleh. Ya. Oke, ini sudah. Kalau gitu kita lanjut lagi. Oke, ini ada kape pyohyon. Oke, ekspresi atau expression yang biasa teman-teman bisa gunakan ketika teman-teman berada di kafe. Gitu ya. Yang pertama itu ada apa? 맛있는 거 pelan-pelan ya. 맛있는 거 추천해 줄 수 있어요? 맛있는 거 추천해 줄 수 있어요? Artinya gini, bisakah kamu memberikan saya rekomendasi yang enak? Maksudnya makanan atau minuman yang enak. 맛있는 거 ya. 맛있는 거, 맛 있는 거 gitu ya. 맛있는 거 itu artinya adalah yang enak gitu ya. 맛있는 거는 artinya adalah
yang enak, sesuatu yang enak. Ya, 맛있는 거, sesuatu yang enak. Cucon, nah, cucon ini artinya adalah rekomendasi gitu ya. Bisa kasih rekomendasi nggak? Cucon itu rekomendasi. 해줄 수 있어요. Bisakah kamu memberikan? 줄 수 있어요 artinya adalah memberikan gitu ya, memberikan. Bisa nggak ngasih gitu ya? Bisakah kamu memberikan? Ya, berarti gimana? 맛있는 거 추천해 줄 수 있어요. 맛있는 거 추천해 줄 수 있나요? Misalkan seperti itu ya. Artinya, bisakah kamu memberikan saya rekomendasi yang enak gitu ya. Biasanya gitu. Saya dulu kalau pergi ke kafe nggak tahu mau pesan apa tuh biasanya saya ngomong gini, 맛있는 거 추천해 줄 수 있어요 atau 추천해 주세요. Ya tolong berikan saya rekomendasi gitu. Yang enak apa, yang best seller apa nih gitu. Ya. Itu untuk yang pertama. Terus yang kedua, ini ada kecuaice. Kecuaice ini yang mungkin teman-teman banyak yang belum tahu ya kecuaice ya. Kecuaice ini artinya scan QR ya. Sekarang kan kalau kita apa-apa QR ya kan. Sama Korea juga gitu. Sekarang apa-apa QR gitu ya. Kecai kecaice deh ya. Seperti itu ya. Apakah bisa scan gitu ya? Bisa via QR seperti itu ya. Bisa scan gitu ya. Itu kecaice. Ya, Rabun ya. Kecaice. Ingat-ingat ya, Robun ya. Oke. Nah, kemudian yang terakhir ini ada 진동벨로 안내해 드릴게요. Ya, 진동벨로. 진동벨. 진동벨 artinya adalah bel getar. 자, 이거는요. 진동벨이라고 해요. Ya, 진동벨. 안내해 드릴게요. 안내해 ya, menginformasikan, memberitahukan seperti itu. Annehe ya. Anne ini artinya adalah informasi ya. Info, aneh itu info. Berarti 해드릴게요 memberikan info. 진동벨로 안내해드릴게요. Saya akan memberikan info lewat 진동벨 atau lewat bel getar. Ya, jadi infonya makanannya udah jadi atau belum gitu lewat 진동벨. Seperti itu. Nah, ini ya 여러분 ya, 맛있는 거 추천해 줄 수 있어요? Bisakah memberikan saya rekomendasi makanan yang enak? Keca IC deh ya, bisa di-scan nggak ya? Bisa scan QR nggak nih kira-kira gitu ya? 진동벨로 안내해 드릴게요 ya. Saya akan memberitahukan Anda lewat bel getar. Seperti itu. Oke, ada yang mau ditanyakan atau ada yang masih bingung? Boleh. Kalau ada yang masih bingung, boleh banget ya Robun. Atau mungkin saya kecepatan, boleh kok. Silahkan kalau ada yang mau tanya-tanya, boleh banget. Masih gampang ya, masih aman ya ya Robun ya? Masih mudah ya? Oke. Nah, baiklah kalau begitu. Nah, ini udah ikut-ikut ya. Kita lanjut. Oke, nah ini ada delivery food ya, delivery food 음식 배달하기. Nah, teman-teman kalau di Korea itu terkenal ya mereka sering 배달하기 sama kayak kita sebenarnya ya, 음식 배달하기. 음식 ini artinya adalah makanan. Oke, ingat ya. Ya Robun, 음식 itu artinya adalah oh ini food gitu ya. Terus ada 배달하기 ya, 배달하기. Nah, 배달하기, 배달nya artinya adalah delivery ya. Bedal itu artinya adalah delivery food seperti itu. Ya, berarti 음식 배달하기 artinya adalah memesan makanan atau delivery food. Seperti itu. Oke, kalau delivery food caranya gimana? Nah, habis ini Sam ada ini ya Robun, Sam ada contoh role play. Nah, di sini ada percakapan. Sam sengaja carinya jinnya yang lucu ya gambarnya ya. Nah, ini ada short dialogue. Ini adalah dialog yang biasa digunakan ketika teman-teman memesan makanan atau lagi bedal ya seperti itu. Saya butuh dua orang, ya Robun. Saya butuh dua orang. Ini untuk yang pertama ya dan yang kedua. Jamsimanyo ini kayaknya saya harus tandain dulu ya sebentar. Untuk yang A dan B. Ada yang bunga langsung tunjuk tangan ya. Ada bunga langsung tunjuk tangan. Coba kita lihat yang paling duluan siapa? Yang paling duluan bunga, boleh bunga jadi A, lalu tadi Sylvia, Sylvia Rahma, bunga Gina jadi A, Sylvia Rahma jadi B. Nah, 그렇게 할 수 있어요? Halo, halo, 여보세요.
여보세요. 여보세요. 여보세요, 붕아 씨. 네, 반갑습니다. 실비아 씨. 반갑습니다. 네, 실비아 씨 있어요? 네, 안녕하세요. 오케이, 네. baiklah kalau begitu. 자, 일단 이거 읽어주시고, 뭐, 다음에 선생님은 인도네시아어로 번역할게요. Jadi ini kita baca dulu, habis itu nanti saya artikan ke dalam bahasa Indonesia. Kita sambil breakdown satu persatu ya. Oke, coba di start dari bunga dulu. Ya, bunga sih. 여보세요. 거기 자장면 어케 식당 맞아요? Mhm. 예, 맞습니다. 혹시 배달되죠? 예, 됩니다. 어머, 소리. 다시 한번, nggak apa-apa. 다시 한번 읽어주세요. 오케이. 어, 처음부터 할까요? 뭐 dari pertama, dari ulang? 처음부터 몰라요. 할까요? 오케이. 네. 자, 봉아 씨. 네. 여보세요. 거기 자장면 어케 식당 맞아요? 예, 맞습니다. 혹시 배달됐죠? 예, 됩니다. 그럼 자장면 하나 주시고 탕수육 하나 가져다 주세요. 알겠습니다. 주소 좀 알려주시고 보내드릴게요. 오케이, 잘했습니다, 여러분. 와, 발음 아주 좋고, 감사합니다. ya. 네, 저도 감사하고요. 발음nya bagus ya, apa namanya, 발음, pronunciation-nya bagus, cuman agak kecepatan ya, nggak apa-apa. 천천히, 그냥 천천히 해. Ya, pelan-pelan aja 괜찮아요. Oke, baiklah kalau gitu kita coba bahas satu persatu ya, 여러분 ya. 자, di sini ada yang A, 여보세요. 여보세요 biasanya digunakan ketika mengangkat telepon ya. 여보세요. 고기, 짜장면, 오케이, 식당 맞아요. 여보세요. 고기, 짜장면, 오케이, 식당 맞아요. 자장면, 오케이. Ini nama restorannya ya, 여러분 ya. 자장면, 오케이, 식당. Ya, namanya oke 식당. Ya, namanya oke 식당 자장면 gitu ya. 고기 di sana 자장면 오케이 식당 맞아요. 맞아요. 맞아요 artinya adalah apakah benar? Seperti itu ya. 맞아요 gitu ya. Apakah benar ini benar restoran jajangmyeon oke gitu ya. 여보세요. 거기 jajangmyeon oke 식당 맞아요? gitu ya. Terus jawab apa? 예, 맞습니다. iya benar-benar gitu ya. 예, 맞습니다. 이렇게요. 맞습니다. Tuh, seperti itu ya. Terus ditanya lagi sama dia. 혹시 배달되죠? 혹시 배달되죠? Ya, 배달되죠. 배달 artinya adalah delivery order, ya kan? 되죠. 돼 itu bisa. Nah, 돼 ini mengarah ke bisa. Jadi kayak 이거 돼요? Bisa nggak? Seperti itu ya. Bisa gitu ya. Jo. Nih kalau teman-teman lihat di sini ada kata jo yang jo ini tuh artinya kan gitu ya. Bisa kan? Gitu ya. 혹시 배달되죠? Bisa kan delivery order seperti itu. Gitu ya Robin ya. Jadi kalau teman-teman ingat ada cowok-cowoknya itu artinya adalah kan. Jadi digunakan untuk memastikan biasanya. 혹시 배달되죠? Bisa kan delivery order seperti itu. Ya. Sejawab. 네, 됩니다. Iya bisa. Seperti itu ya. 예, 됩니다. Iya bisa. Gitu ya. Selanjut lagi. 그럼 자장면 하나 주시고 ya. 자장면 하나 주시고 dia minta 자장면nya 하나 ya 자장면 하나 gitu ya 탕수육 하나 가져다 주세요 가져다 주세요 ini artinya bawakan 가져다 주세요 ya 가져다 주세요 itu artinya ya saya pesan atau artinya sesungguhnya bisa tolong bawakan seperti itu ya tolong bawain gitu ya tolong bawakan seperti itu. Nah, bawain apa tuh? Bawain satu jajangmyeon, kemudian satu tangsuyuk. Seperti itu ya. 그럼 jajangmyeon 하나 주시고 tangsuyuk 하나 가져다 주세요. Tolong bawain satu jajangmyeon dan satu tangsuyuk ya. Terus dijawab apa? 알겠습니다. 주소 좀 알려주시고 보내드릴게요. Gitu ya. 주소 좀 알려주시고 보내드릴게요. 주소 artinya adalah alamat. Gitu ya. Alamat. 좀 알려주시고 ya 알려주시다. 알려주시고 artinya adalah berikan atau kasih tahu ya. Tell me the address gitu ya. 주소 좀 알려주시고 tolong kasih tahu saya alamatnya.
보내드릴게요. Saya akan kirimkan makanannya seperti itu ya. Tuh. Oke, dan akan kami kirim. Nah, gitu ya. 알겠습니다. 주소 좀 알려주시고 보내드릴게요. Seperti itu ya. Oh iya, saya paham. Oke, kalau gitu kirimin alamatnya. Terus nanti saya kirim ya makanannya. Gitu. Oke, sampai di sini kira-kira teman-teman ada yang mau ditanyakan? Ayo, ada yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada, kita coba ganti ya Robun. Coba ya. Coba, misalkan ini kali ini saya mau minta tolong lagi sama teman-teman lagi untuk ikut jadi volunteer membacakan seperti tadi. Tapi saya mau makanannya diganti, nggak mau jajangmyeon. Terserah terserah teman-teman ya. Jadi nama siktangnya ini kan tadi jajangmyeon siktang, oke siktang nih ya. Ini diganti, saya nggak mau ya, nggak mau pakai ini ya. Kita ganti pakai yang teman-teman mau aja deh gitu ya. Sama nanti makanannya ini juga nanti diganti. Gitu ya, ya Robun ya. B, A, B, A, B. Wah, ini yang kerja keras yang A-nya nih ya. Ratu Dahlia. Oke, Ratu Dahlia jadi yang A boleh. Terus ada siapa lagi? Edelyn. Edelyn boleh jadi yang B. Oke. Nah, itu 주세요. 안녕하세요, 쌤. 안녕하세요. 이거 누구 목소리예요? 에들린 아니면 라투 씨? 안녕하세요. 안녕하세요. 반갑습니다. 자, 이거 읽어줄 수 있어요? bisa bantu bacakan untuk Edlin dan Ratu Shi? 네, Baik, kalau gitu boleh ya. 자, Ratu Shi-bu터 하세요. silahkan mulai dari Ratu Shi dulu. 여보세요. 거기 터벅기 엣진 식당 맞아요? 예, 맞습니다. 혹시 매달 되죠? 예, 됩니다. 그럼 떡볶이 하나 주시고 그 ya Biasanya satu tteokbokki lagi. temennya apa ya? Odeng boleh, apalagi terserah. 뭐, 네. Odeng. 그럼 떡볶이 하나 주세요. 오뎅 하나 가져다 주세요. 네. 알겠습니다. 주소 좀 알려주시고 보내드릴게요. 네, 감사합니다. 잘했습니다. Oke, 감사합니다. 자, 너무 잘했고요, 여러분. Oke, seperti itu ya. Tadi bisa juga diganti. Misalkan nggak mau Hana, mau dua jajangmyeonnya. Bisa gimana? 그럼 자장면 두 그릇 주시고, 탕수육 두 개 가져다 주세요. Misalkan, 탕수육, 오뎅 두 개 가져다 주세요. Gitu ya. Betul boleh ya. Jadi diganti aja juga boleh. Gitu. Oke, 여러분. Sampai di sini gimana? Kira-kira ada yang mau ditanyakan? Masih ada yang tunjuk tangan lagi. Oke. Nah, baiklah kalau begitu ini Sam hapus. Oke, sampai di sini Sam serahkan ke Mita Sam karena bakal ada sesi Q&A ya untuk menjawab pertanyaan teman-teman tadi udah banyak juga. Kebetulan kita punya spare waktu banyak nih. Iya, oke. Eh, Terima kasih Hafiz. Saya mungkin bisa istirahat Oke. dulu. Ya, oke, teman-teman. Gimana? Udah bisa ya order ya? Siapa tahu nanti ketemu Sajang Nimnya di Korea sambil ngobrol. Ordernya juga pakai bahasa Korea gitu kan? Buat yang di Indonesia. Tapi kalau misalkan pas lagi liburan di Korea, otomatis kalian ordernya pun juga full bahasa Koreaan ya kan? Oke, kali ini kita scroll ke atas karena pertanyaannya atau chatnya ini aktif banget seperti biasa. Semoga sih untuk kali ini semua bisa terbaca ya, karena kan kemarin beberapa Harusnya bisa. ada yang ini ya nggak kebaca gitu ya Sam ya, nggak Benar. kejawab gitu. Jadi rasa penasarannya mungkin teman-teman belum terjawab gitu. Oke, pertanyaan pertama sebentar tadi ada paling atas tuh. Mana ya tadi? Sebentar, Sam. Tadi ada yang paling atas. Hmm,
Nah ini, oke. Dari Kak Ina, restoran di Korea kalau mau bayar makanan apakah sama dengan di Indonesia? Misal kita mau tanya, boleh bayar pakai kris kah gitu? Itu gimana Sam? Tadi sebenarnya udah dijawab ya mungkin, tapi saya mau Benar. tambahin lagi. Boleh, oke. Nanti kalau misalkan mau bayar, teman-teman sebenarnya sama aja sih kayak di Indonesia juga ya, teman-teman bisa bertanya gitu. Misalkan teman-teman mau pakai tunai. Nah, tunai dalam bahasa Korea teman-teman bisa bilang hyonggeum. Nih ya. Oke. Hyonggeum ini artinya adalah tunai gitu ya. Hyonggeum gitu ya. Jadi kalau teman-teman mau tanya, bisa tunai nggak? Hangem deo, seperti itu. Bisa tunai nggak ya? Bisa bayar pakai tunai, seperti itu. Hangem deo, seperti itu. Atau teman-teman mau pakai kartu. Nah, kade, nih, kade gitu ya. Kade, tuh ya. Kade deo, seperti itu. Bisa pakai kartu. Jadi tinggal diganti aja. Kalau ini kan kita lihat di contohnya ini kecoice ya. Kecoice ini artinya scan QR seperti itu ya. Berarti kecoice deo bisa scan QR. Jadi kalau misalnya teman-teman mau tanya bisa pakai tunai, 현금 deo, 카드 deo, seperti itu. Sama aja sih. Oke, mudah-mudahan terjawab ya. Mudah-mudahan. Dan semoga aja beneran ke Korea juga untuk ini ya, bayar nyobain gitu kan, gue cai itu. Apa sih Kecoice. kefasihannya gitu ya. Ya. Oke, lanjut lagi dari Sloterin, budaya atau kebiasaan saat disajikan makanan tiap negara kan udah pasti berbeda. Nah, kalau di Korea sendiri nih, budayanya seperti apa ya? Terus kalau di Korea diperbolehkan memberikan tip atau tidak ya, Sam? Oke. Kalau untuk tip dulu kali ya yang saya jawab ya. Kalau untuk tip itu sih sejauh ini saya nggak tahu ya. Kalau minta saya gimana? Kalau aku pribadi nggak pernah lihat sih. Iya, iya, benar. Nggak pernah lihat. Jadi saya kalau pergi ke kafe atau restoran itu tidak pernah lihat tip gitu. Tapi beberapa orang Korea yang pernah pergi sama Sam gitu ya. Sam kan punya beberapa relasi orang Korea gitu ya. Nah dia tuh biasanya suka ngasih tip sedikit kayak mungkin 1.000 won, 2.000 won untuk pelayannya seperti itu. Jadi ditaruh di eh, biasanya di bawah ininya, bawah piringnya seperti itu. Tapi tergantung orang sih itu balik lagi sih ya Robun. Tapi kalau untuk tip yang kayak di Indonesia biasanya suka ada di kafe tuh ya yang kayak tip gitu itu saya sih nggak pernah lihat gitu. Terus kalau untuk penyajian dengan Indonesia kurang lebih sama sih ya Robun sama aja gitu. Cuman kalau restoran Korea itu banyak yang self service. Jadi ya Robun jangan kaget kalau ketika pergi ke Korea gitu kayak misalkan kita habis makan ya kita harus beresin sendiri seperti itu. Gitu sih. Kayak misalkan mau makanan biasanya ada juga yang kita ambil sendiri makanannya seperti itu. Makanya mereka pakai sistem jintong bel itu yang tadi ini ada di layar tuh ya Robun. Seperti itu. Mandiri ya kalau di sana Iya, ya. Bener-bener bener. kita harus Rata-rata gitu. harus bisa ini sendirilah pokoknya teman-teman sambil belajar nanti kayak misalkan kalian mau liburan di sana banyak mungkin budaya yang akan berbeda sama Indonesia gitu ya. Oke, lanjut lagi dari Kak Ratu. Izin tanya Sam, Nokcha bukan Nokcha ya Sam. Tadi mungkin agak 맞아요. 선생님 오타 있어요. 오타 Oke, 있는데요. oke, lanjut lagi dari BMQI. Kalau untuk take away atau minta makanannya untuk dibungkus karena Mhm. sisa itu gimana Sam? Oke. Kalau misalkan teman-teman mau take away, teman-teman bisa bilang seperti ini. 잠시만요, Sam cari yang kosong dulu ya untuk kita coret-coret. Bentar-bentar. Hmm, seperti ini ya. Jadi teman-teman bisa bilang 이거 nanti biasanya dia tanya, 여기서 먹고 가요? 아니면 들고 가요? Nah, kalau misalkan teman-teman bilang mau bungkus, teman-teman bisa bilang 들고 가요. Nah, ini ya, 들고 가요. Ya, 들고 가요 artinya adalah dibawa dan pergi gitu ya. 들고 가요 berarti kamu bungkus seperti itu ya. Kalau misalkan mau makan di sini, makan di tempat berarti 여기서 먹고 가요. Ya, 여기서 먹고 가요. Ya, 먹고 가요 artinya adalah makan dan pergi. Jadi makan di sini lalu pergi. 여기서 먹고
kayo seperti itu ya tuh. Ya, jadi kalau misalkan mau bungkus, teman-teman bisa bilang 들고 kayo atau mau makan di situ 여기서 먹고 kayo. Nah, ini agak berbeda ketika teman-teman pergi ke street food itu pernah tuh. Saya pergi ke street food itu biasanya saya bilang ya pojang. Nah, pojang itu artinya bungkusan. Jadi dia udah paham tuh kalau kita ngomong pojang. Nah, seperti ini. Oh, maksudnya dia mau bungkus seperti itu ya. 이거 좀 포장 좀 해주시고요. gitu ya. Ini saya mau di pojang ya, pojang bungkus gitu ya. Jadi bisa 들고 가요, bawa pulang atau pojang. Pojang itu biasanya dibungkusin seperti itu. Itu ya, Rabun ya. Oke. 자, Lanjut lagi dari Kak Bunga. Em, Sebentar. Apakah ada hal-hal yang perlu aku perhatikan saat memesan di restoran Korea yang mungkin nggak biasa di Indonesia ya, Sam? gimana maksudnya? Jadi mungkin Heeh. beda culture juga ya, artinya misal nggak sopannya kalau misalnya pesen Mhm, gitu mungkin ya. mhm. Atau Kak Bunga mungkin ini aku unmute deh, biar lebih jelas lagi. Mungkin mau ditanyakan? Iya, mungkin lebih kayak ke culture gitu. Terus kan setahu aku kalau misalnya kayak di Korea itu kan satu orang harus pesen satu makanan gitu-gitu ya. Apakah itu benar gitu loh? Kan kalau di Indonesia kan satu makanan bisa untuk rame-rame tuh kayak gitu sih. Kayak gitu Sam. Oke. Ah, kalau yang kayak gitu sebenarnya tergantung dari restoran. Kalau sejauh ini saya belum pernah dapet tuh restoran yang harus satu orang satu makanan seperti itu. Jadi balik lagi tergantung restorannya. Cuman kalau culture itu yang berbeda. Kalau orang Indonesia biasanya habis makan dia ngobrol dulu, diam dulu, ngobrol atau dia ngapain dulu gitu. Nah, kalau orang Korea nggak seperti itu ya Robun. Jadi benar-benar habis makan dia pulang. Habis makan dia langsung ganti karena ada orang lagi yang bakal makan di situ. Jadi culture-nya orang Korea gitu, dia agak berbeda dengan kita. Yang mana kalau kita tuh biasa habis makan kita diem dulu, ketawa dulu, ngobrol dulu gitu ya. Kalau orang Korea enggak, biasanya kalau di tempat makan, di restoran, ya sudah makanan habis ya mereka harus pergi seperti itu. Kecuali mungkin kayak di kafe, kalau kafe memang begitu ya, jadi mereka santai gitu. Tapi kalau di restoran biasanya habis makan mereka langsung pergi. Itu sih culture-nya lebih ke situ. Terus nanti lanjut ke ini ya, apa namanya, part kedua biasanya ngopi. Habis ya, Mi. Betul. Lanjut lagi dari Kak Laila, ketika menanyakan menu rekomendasi dari orang-orang, kata orang-orang ini benarnya kalimat itu isik tange 자주하는 사람들이 추천하는 메뉴는 무엇인가요? Terus bagaimana penggunaan saram dan ingan dalam satu kalimat? Ini aku agak agak bingung ya, Kak. Ya, 조금 헷갈려요. agak bingung dikit. Bentar, aku coba cari Kak Laili, mungkin bisa sambil Mhm. jelasin juga ya, biar agak ini aku unmute Kak Laili. Halo. Halo Kak. Iya, suaranya mungkin agak keras sedikit, Kak. Oh, ya itu maksud pertanyaan aku tuh gimana penggunaan saram atau inggan dalam suatu kalimat gitu. Soalnya kan setahu aku saram sama inggan itu kan artinya sama-sama orang atau manusia gitu. Mhm. Oke, kalau saram itu secara umum seperti itu. Nah, kalau ingan itu lebih ke kayak insan. Jadi bahasa bukan bahasa kiasan ya. Jadi ada bahasa umum, ada bahasa yang tidak umum. Jadi kalau saram itu ya orang gitu, orang pada umumnya gitu kan. Orang, manusia itu saram seperti itu. Tapi kalau ingan itu bisa diartikan manusia atau insan. Jadi biasanya digunakan ketika kayak misalkan artikel atau mungkin di buku novel itu lebih sering muncul kata-kata yang seperti ini. Sama kayak misalkan kita ngomong kangen dan rindu. Itu sebenarnya sama kan, cuman kita jarang ngomong rindu, kita bisa ngomongnya kangen karena kangen lebih umum. Sama kasusnya seperti Ingan dan Saram ini. Kalau Saram itu lebih umum, sedangkan Ingan ini digunakannya jarang. Biasanya digunakannya ketika ada di novel gitu. Misalkan Ingan Gwange, artinya adalah hubungan antar insan atau antar manusia seperti itu. Gitu ya. Nah, Oke. Terus nih. dari Kak Mustika Zakia, cara tanya makanan halal itu gimana ya, Sam? Apa udah ada sertifikat halalnya, makanannya mengandung rum atau alkohol atau tidak, kayak gitu. Mhm. Jadi lebih ke makanan halal, halal mungkin nih, Sam. Oke. Orang Korea sebenarnya tidak terlalu paham ya dengan yang seperti itu. Rata-rata restoran Korea tidak
tidak ada sertifikasi halalnya juga seperti itu. Jadi kalau misalkan teman-teman mau memastikan, mungkin teman-teman bisa bertanya langsung aja. Misalkan yang dihidangkan adalah eh, daging, nah teman-teman bisa bertanya, musen kogi예요? Misalkan seperti itu. Igo musen kogi예요? Ini daging apa? Seperti itu. Atau igo 뭘로 만들었어요? Ini terbuat dari apa? Seperti itu. Jadi untuk memastikannya kayaknya teman-teman memang harus lebih spesifik lagi gitu. Karena rata-rata restoran Korea itu jarang ya yang ada halal. Maka saya nggak pernah lihat malahan. Nah, teman-teman bisa menggunakan kalimat ini. 뭘로 만들었어요? Nah, ini terbuat dari apa ya? Seperti itu. 만들었어요. Nah, nanti kan kalau ketika dia sebutkan ada bahan-bahan yang tidak halal ya, ya udah nggak usah gitu ya, Nairobi. Jadi intinya ya bisa bertanya seperti ini. 뭘로 만들었어요? 만들었어요. Ya, 만들었어요 artinya terbuat. Molo itu dari apa? Molo 만들었어요 terbuat dari apa? Atau teman-teman kalau misalkan hidangannya daging, teman-teman bisa 무슨 고기예요 gitu ya. 무슨 고기예요. 무슨 artinya apa? 고기 itu artinya daging gitu kan. 무슨 고기예요? Daging apa ya? Ketika dia bilang, "Oh, 이거 돼지고기예요." Ah, 그럼 안 먹어요 gitu ya. 무슨 고기예요? Nah, 이거예요. Daging apa seperti itu. Itu ya, jadi bisa bertanya lebih spesifik aja gitu. Ini terbuat dari apa atau ini daging apa? Karena kalau kita tanya ini halal atau tidak, takutnya mereka kurang paham gitu ya, Robun. Oke. Terus lanjut lagi dari Kak Anindita, beda culture saat makan di Korea dan Indonesia apa ya, Sam? Misalkan kalau kita tuh bersendawa itu nggak sopan, tapi di sana justru diapresiasi. By the way, di sana tidak biasa pakai garpu kah? Oke, kalau di sana sebenarnya kayaknya nggak diapresiasi juga ya. Cuman kalau bersendawa sih, maksudnya biasa aja gitu, bukan sesuatu yang gimana banget gitu ya. Cuman untuk culture sih ya, seperti yang kita tahu ya, kalau Korea itu dia culture-nya sangat mendului orang yang lebih tua. Jadi ketika teman-teman berada satu meja dengan orang yang lebih tua, maka orang yang lebih tua itu harus makan duluan. Jadi harus nyuap satu sendok dulu baru teman-teman boleh ikut makan seperti itu. Itu sama tuh kalau misalkan kita lagi sama bos juga biasanya kayak gitu tuh. Jadi dia makan dulu baru kita ikut makan seperti itu. Nah, untuk alat makan sendiri memang mereka jarang pakai garpu. Biasanya garpu itu digunakan untuk makanan-makanan western seperti steak. Nah, itu mereka baru pakai garpu. Kalau untuk alat makan mereka sendiri biasanya hanya menggunakan sendok dan juga sumpit. Makanya mereka bilang alat makan itu sujo. Kalau teman-teman tahu, sujo itu singkatan dari sutkarak, sotkarak. Sutkarak sendok, sotkarak itu sumpit. Berarti kalau misalkan mereka minta alat makan, biasanya mereka bilang sujo 점주세요. Sujo 점주세요. Sujo itu alat makannya mereka. Jadi itu berarti sudah sumpit dan juga sendok gitu. Jadi kalau untuk garpu memang jarang dipakai. Kecuali makanan western ya, mereka pakai garpu gitu. Oke, jadi kalau yang belum bisa pakai sumpit, mungkin mau belajar dulu juga boleh ya. Biar kalau ke Korea lebih afdol kita pakai sumpit, teman-teman. Kontrol pokoknya pakai tangan. Iya bener. Nah, ini ya berbagi culture juga ke mereka nih Iya, kayaknya. iya dong. Oke, lanjut lagi dari Kak Emma. Berarti untuk rasa itu kata dasar dan saat digunakan dalam kalimat itu berbeda ya, Sam ya? Betul. Nah, jadi ini saya balikin lagi ya. Yorobun ini teman-teman buat yang belum belajar, belum pernah belajar bahasa Korea atau belum tahu basicnya, teman-teman tuh harus tahu kalau bahwasanya kata kerja atau kata sifat yang berakhiran da seperti ini. Dalda, dada, shida, suda, mepta, singkopta, ada tanya semua. Ta itu menunjukkan bahwasanya ini adalah kata dasar. Ya kan, seperti contoh kata Indonesia dengar. Nanti kan kita bisa rubah jadi mendengar, jadi terdengar, kayak gitu ya Rebun ya. Jadi kata dasarnya dengar, nanti kita rubah jadi mendengar. Nah ini sama. Dalta, cada yang semuanya ini adalah kata dasar. Ketika teman-teman mau menjadikan dia kalimat, mengubahnya menjadi bentuk kalimat, maka harus dirubah. Jadinya tarayo tadi ya, cayo, shoyo, soyo, mewoyo, 싱거워요.
seperti itu. Gitu ya. Kalau itu memang harus belajar lebih lanjut sih, Yorobun, karena itu udah berhubungan dengan grammar. Seperti itu. Oke. By the way, teman-teman, karena ini kayaknya bertambah terus ya untuk pertanyaannya, aku batasin sampai di menit 10 ya. Jadi nanti maaf banget kalau misalkan ternyata ada beberapa pertanyaan yang belum terbaca. Lanjut lagi dari Kak Julia, cara order makanan halal bagaimana dan cara bertanya makanan rekomendasi untuk yang berdiet. Kalau halal tadi udah, mungkin yang berdiet nih, Afisem, gimana cara bertanyanya? Oke. Ini bisa begini ya, ya Robun ya. Bisa pakai seperti ini. Balik ke ini lagi. Oke. Nah ini lagi diet ya. Berarti diet. 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 위한 위한 음식을 있어요. 네, ya. Tuh ya. Hmm. 다이어트 위한 음식을 있어요? Apakah ada makanan untuk yang diet seperti itu ya? 다이어트 위한 음식을 있어요 gitu ya. Ada nggak ya makanan untuk orang diet seperti itu? Nah, untuk bertanya makanan halal apa enggak, itu jawabannya sama seperti yang tadi. Itu lebih ke spesifiknya aja teman-teman. Jadi tanya ini terbuat dari apa, ini daging apa. Karena kalau kamu tanya ini halal apa enggak, orang Korea sepertinya tidak terlalu paham ya yang halal dan tidak halal itu apa-apa aja gitu kan. Jadi baiknya tanya lebih spesifik aja. Kalau untuk yang diet ya bisa seperti ini ya Robert. Gitu ya. Oh iya, sebentar. Buat yang nggak bisa hanggel, ini gini. Diet itu diet ya. Wihan untuk 음식을 makanan gitu ya. Makanan untuk yang diet 있어요 gitu ya. Ada nggak ya makanan untuk orang yang lagi diet gitu ya. 다이어트 위한 음식을 있어요. Seperti itu. Oke. Tuh 있어요. Ada lagi? Lanjut lagi. Em, dari Kak Jessica, ini agak berbeda pertanyaannya. Ini basic banget gitu ya. Mungkin ini buat temen-temen yang masih belum bisa bahasa Korea, nggak apa-apa banget ya. Pertanyaannya basic pun nggak masalah. Nanti akan dibantu juga sama Avisem gitu ya. Nah, ini pertanyaannya adalah G itu ya, Hangul G, giet ya. Gimana Yok. kita tahu itu dibaca G atau K, Sam? Oke. Nah, ini benar basic banget ini. Nah, ini namanya giok. Ya, Yorobun ya. Ini namanya nama hurufnya adalah giok. Seperti itu. Nih ya, giok. Seperti ini ya, Yorobun ya. Dari sini aja kita udah bisa tahu giok. Nah, giok ini biasanya ketika dia di depan, lafalnya itu lebih ke K. Jadi dia tuh bisa K, bisa G. Antara K dan G sebenarnya gitu ya. Jadi giok ya, ini adalah huruf K. Contohnya misalkan Yorobun dengar kata kamsahamnida itu kan bukan gamsahamnida tapi kamsahamnida seperti itu ya kedengarannya. Maka huruf giok ini ketika dia berada di depan dia akan dibaca K seperti itu. Terus dia kapan dibaca G? Nah, dia biasanya dibaca G ketika dia berada di belakang. Contohnya misalkan ada kata seperti ini. Nih, ya. Ini dia di depan nih, dia duluan nih, Robun. G-nya di depan. Nah, berarti dibacanya tadi apa? H, gitu ya. Terus di bawahnya ada huruf O, berarti O. Nah, di sampingnya ini ada huruf G lagi nih. Nah, ada huruf G lagi. Dibacanya apa dong, Sam? Dibacanya G, karena dia sudah di belakang. Jadi bukan mengawali sebuah kata lagi. Maka dia jadinya G, gitu ya. Jadi dibacanya kogi. Jadi bukan gogi, ya. Bukan koki, bukan gogi. Tapi dibacanya kogi, gitu ya. Jadi yang di depan itu jadi K, yang di belakang jadi G. Pokoknya intinya huruf G itu ketika dia mengawali sebuah kata maka dia dibaca K. Gitu. Ya sama, ketika dia paling bawah juga nanti biasanya dia akan dibaca K juga seperti itu. Misalkan contohnya, wah ini lengkap sekali ya. Ini ada G, G A, G lagi di bawahnya berarti dibacanya gimana? Kak. Seperti itu. Nah, gitu ya. Jadi ketika dia berada di bawah, posisinya di bawah, maka dia jadi Kak juga. Gitu. Oke, Oke. 알겠어요? Lanjut lagi, semoga dimengerti ya teman-teman, terutama yang belum bisa Hangul juga, ini basic, jadi bisa dapat sedikit ilmu dari Avisem. Lanjut dari
Kak Taskia, gimana misal kita mau komplain karena makanan yang dipesan ini nggak sesuai nih Sam, yang sama yang diinginkan, baik itu pesan di restoran langsung maupun yang delivery order. Komplainnya apa dulu? Ya Nah, kan, yang komplainnya apa dulu? spesifik misal kayak Ini makanannya nggak sesuai gitu ya. ya kurang asin gitu misalnya tadi udah dibahas ada ca juga ya. Heeh, seperti itu boleh. Tergantung Misalkan nggak komplainnya sih ya. Misalkan ini kok makanannya nggak asin gitu ya. 음식을 왜 안 짜요? Seperti itu ya. 음식을 왜 안 짜요? Kenapa makanannya nggak asin? Jadi nggak ada cara khusus sih, ya Robin. Memang harus belajar bahasanya dulu aja gitu. Kalau untuk komplainnya sih nggak ada komplain khusus, tinggal langsung sebutin aja komplainnya apa. Misalkan kurang manis kah, seperti itu. Atau ini makanannya yang saya pesen bukan ini, 음식을 안 맞는데요. Gitu. Kayaknya ini makanannya bukan nggak bener deh, bukan yang ini deh yang saya pesan. Bisa seperti itu sih ya Robin. Oke. Em, ini ada beberapa yang kita lewatin ya teman-teman ya, itu karena sebelumnya kita udah bahas ataupun juga udah ada di materinya Sam, jadi mungkin aku skip aja ya. Terus, wah ini kebanyakan nanyain yang halal nih Sam. Ya, apa makanan halal pertanyaannya. Nah, terus ini nih, gimana cara kita mau reservasi nih Sam? Reservasi untuk tempat makan di Mhm. Korea. Oke, nanti biasanya kan nelfon dulu tuh ya kan, kalau reservasi itu nanti tinggal teman-teman bilang 예약하고 싶어요 seperti itu ya. Yeyak itu artinya adalah reservasi gitu ya. Nah, 예약하고 싶어요. 여보세요. 저 예약하고 싶어요. Seperti itu ya. Saya mau pesan. Nanti biasanya baru dia tanya tuh, berapa orang, 몇 명이에요, gitu ya. 두 명이에요. Misalkan seperti itu. 싶어요, 이렇게요. Nah, 예약하고 싶어요. Seperti itu aja. Bilang aja gitu. 예약하고 싶어요. 예약하고 싶은데요. Saya mau reservasi ya. Seperti itu. Nanti tinggal sebutin jamnya. Misalkan jam 2 siang. Berarti 오후 2시에 예약하고 싶어요. 오후 itu artinya siang ya. 2시 jam 2. 오후 2시에 예약하고 싶어요. Saya mau reservasi untuk jam 2 gitu ya. 네, 알겠습니다. 몇 명이에요? Berapa orang? 2명이에요. 2 orang. Udah, tinggal seperti itu aja. Mudah ya, Robin. Jadi, 예약하고 싶어요? 아니면 예약할게요? ya, itu kuncinya teman-teman ya. 예약, Oke. bener. Ini terakhir Afisam ya karena kita biar waktunya nggak terlalu malam juga dan buat teman-teman juga maaf banget ada beberapa yang belum kebaca. Dan yang terakhir ini juga yang paling utama juga sih. Tadi Mita lupa nih udah dibahas atau belum tapi misalkan belum ini mungkin juga bisa jadi ilmu juga nih. Gini Sam, di restoran itu baiknya kita manggil apa ya ke yang punya ya atau ke pegawainya gitu. Ada yang Mhm. bilang ada yang nggak mau dipanggil Imu. Apa saja sajang nim aja baiknya Sam. Oke, kalau saya jujur jarang manggil nama sih. Biasanya saya sih jarang panggil orang ya. Biasanya saya cuma Yogio gitu ya. Yogio di sini. Atau kalau misalkan teman-teman memang mau panggil nama atau panggil orangnya, teman-teman bisa panggil Sajangnim, itu sih paling aman sih. Sajangnim seperti itu ya. Itu sih lebih aman sih. Gitu. Nah, kalau misalkan di street food, saya sering panggilnya Imonim, gitu. Tapi mereka nggak apa-apa, nggak masalah kok. Kencana yo. Kalau misalkan bapak-bapak Samcon, kalau misalkan ibu-ibu Imonim, seperti itu boleh juga ya Robun. Gitu. Atau kalau restoran mau panggil Sajangnim, boleh juga. Atau kalau misalkan di street food mau panggil Sajangnim juga boleh sih. Yang penting bahasanya Gitu. sopan teman-teman ya, jangan lupa ya. Betul. Heeh. Jadi kita ya, Yogyo aja, biar aman. ya betul. Kita harus belajar bahasa yang formalnya dulu nih, yang penting nih ya, biar sopan buat apa namanya ordernya gitu. Oke, Bener. Sam, itu tadi terakhir dan makasih banget untuk ilmunya malam hari ini. Tapi mungkin terakhir deh, Sam, ada nggak tips atau apa ya istilahnya pesen-pesen deh buat teman-teman mungkin yang ikutan kelas malam hari ini tentang belajar bahasa Korea ataupun juga mungkin yang mau ke Korea pengen nyobain langsung cara ordernya atau apapun itu yang pengen Sam sampaikan ada nggak? Ada teman-teman buat yang lagi belajar
bahasa Korea sekarang semangat terus ya. Kalau misalkan belum bisa bahasa Korea, kita dari awal tuh pasti kalau belajar Hangul kayak susah banget. Tapi percayalah teman-teman, Sam juga bisa bahasa Korea dulu awalnya nggak bisa dulu gitu ya. Akhirnya sekarang bisa jadi teman-teman belajar terus, semangat terus. Kalau bisa, kalau memang ada goals tertentu, kalau bisa lebih giat lagi belajarnya gitu. Yang belum bisa Hangul, belajar Hangul gitu. Yang udah bisa Hangul mau belajar tata bahasa boleh silahkan lebih difokusin lagi seperti itu. Nah, buat teman-teman mungkin sekalian ya Kak kalau ada yang mau belajar bahasa Korea secara intens bareng sama aku, boleh banget silahkan hubungi admin Cakap ya teman-teman ya. Kita menyediakan banyak kelas, nanti teman-teman bisa tinggal buka aplikasinya, cek preferensi kelasnya teman-teman, kira-kira mau masuk kelas apa, sesuaikan dengan kebutuhan teman-teman, nanti bisa langsung hubungi kontak adminnya aja. Gitu. Kalau mau belajar sama aku mau belajar sama Andi Sam, boleh, nanti tinggal bilang aja sama adminnya gitu. Bisa pilih Oke, Kak teman-teman ya. Mita. Soalnya kayaknya semua pada suka banget belajar sama Avisem gitu ya. Dan kita juga udah berbulan-bulan bareng sama Avisem juga. Siapa tahu teman-teman yang pengen lanjutin di Cakap nih, aku maunya sama Avisem aja. Nah, itu tadi Avisem udah kasih info bisa bilang sama ini ya, admin di Cakap nanti pesen aku Avisem gitu. Bisa. Tapi ini ya, cepet-cepetan ya rumahnya. Nah, Enggak, itu. Jadi harus ini nih kayak yang tadi dibilang sama Kak Wulan kita ada kelas cakep ada kelas di tanggal 1 Februari. Jadi misalnya teman-teman mau tanya-tanya mulai dari sekarang tuh boleh banget. Tadi juga ada di chat yang ini ya kasih apa namanya eh, kontaknya lah istilahnya kalau misalkan mau hubungin lebih lanjut juga bisa. Terus habis itu kalau misalkan mau DM cakep juga bisa atau mungkin dari aplikasinya tadi juga bisa. Jadi teman-teman dimanapun bisa mau tanyain seputar cakep ada gitu ya. Oke, makasih banyak Avisem untuk malam hari ini. Mungkin terakhir aku mau foto dulu kali ya, biar apa namanya sebelum Avisem pamit kita foto dulu sebentar. Nah ini dari Minah Sabin, Minah Sabin, udah ready kah untuk Eh, siap? ini kita dokumentasinya semuanya kah, Kak? Ya, Semua slide-nya? yang Ada 6 ini slide aja ya? ya, yang apa namanya on cam aja. Yang on cam aja. Oke, nih. Oke, udah siap semuanya gayanya. Siapa tahu mau touch up dulu. Ada yang mau manggil MUA dulu. Oke, kita mulai dari slide 1 ya. Hana, set. Sebentar ada yang chat nih. Sebentar. Hana, set. Oke, slide 2. 1, 2, 3. Oke, udah Kamita. Dua slide doang ternyata ya teman-teman lebih aktif lagi yuk buka on cam ya apa sih ya mungkin masih ada yang kerja gitu kali ya tapi apa namanya kalau misalkan teman-teman memang possible kita on cam jadi biar bisa saling kenal nih oh ternyata ada Kak Ratu Dahlia nih yang sering join gitu kan jadi hafal ya ada Kak Reza Erlangga nih yang sering join ada Kak Edelin kayak gitu kita bisa bisa saling kenal gitu Afisam juga nantinya kalau misalkan teman-teman join Jakap Kak aku ini loh waktu itu tahu Kak apa dari Avisem ini dari Cakap sama Kembali ke Korea. Nah, itu bisa kan oh yang ini gitu. Jadi nanti bulan depan on cam ya, teman-teman ya. Oke, makasih banget Avisem untuk waktunya. Kak Ulan juga makasih banget untuk waktunya. Kak Keisha juga sama tim Cakap lainnya yang join malam hari ini. Makasih banyak. Buat teman-teman, minta infoin juga untuk pemenang ininya ya, pemenang bertanyanya tadi ada sebentar. Ada 3 orang ya, ada Kak Inayong, ada Kak Sloterin, dan Kun VRS. Nah, ini bacanya susah, jadi itu aja. Nah, nanti 3 orang ini bakal Mina hubungin melalui WhatsApp, sedangkan untuk 2 orang lainnya akan diambil dari em, Instagram Story keseruannya malam hari ini, ikutan kelasnya kayak gimana, tinggal upload aja di Kapal Lagi Korea dan juga tag Cakapkom ya. Jadi nanti bakal kita pilih untuk 2 orang pemenangnya gitu.
Terus apalagi ya Mita ya? Oh ya bulan depan jangan lupa kita masih bareng sama Cakap lagi dan semoga juga sama Afisem, semoga aja teman-teman ditungguin apa ya topiknya kira-kira. Jadi kalau misalkan teman-teman ada pertanyaan lagi buat Afisem atau tentang topiknya tentang Korea tuh boleh banget. Dan oh ini apa absen ya untuk absen nih. Ah ini mumpung Mita baru inget nih. Mungkin kalau Afisem mau pamit undur dulu juga nggak apa-apa. Kita mau ada absen dulu nih. Bentar aja, bentar teman-teman ya. Nah, ini sebentar. Oke, jadi ini kalau misalkan mau di screen, di apa namanya, di scan teman-teman, itu bisa banget ya. Tapi kalau misalkan lagi ada kendala, oh sebentar. Lagi ada kendala, itu nanti kita bakal secara manual, itu bakal kita bantu untuk masukin poinnya ya. Oke, semoga aja bisa kali ini. Oke deh. Udah ya, nanti nggak bisa minta lagi di grup karena nanti takutnya ada yang nggak join bakal scan tiketnya gitu ya, scan apa namanya absennya gitu. Jadi khusus untuk di sini aja. Tapi kalau misalkan ada yang belum berhasil, kita bakal masukin manual. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir, ditungguin aja sekitar semingguan gitu ya. Kalau misalkan poinnya belum masuk, berarti bisa ditanyain aja ke admin gitu ya, ke Minah. Oke deh kalau begitu. Em, Sebentar, ini Mita mau stop dulu. Dan sekalian Mita juga mau pamitan. Makasih banyak buat teman-teman yang udah join. Kita ketemu lagi bulan depan ya. Semoga aja kita semua sehat-sehat sampai di bulan depan. Dan semoga aja untuk kamu yang udah belajar Korea juga bisa ke Korea juga gitu ya. Siapa tahu ya kan. Terus bisa ketemu idol baru, apa idol favorit kamu juga dengan bisa berbahasa Korea dan jangan lupa juga untuk bisa join juga di Cakap teman-teman. Yang pastinya malam hari ini makasih untuk tim Cakap, makasih juga buat Minah, Sabin yang udah bantuin juga. Makasih juga buat teman-teman yang udah join. Selamat malam. Bye-bye.